ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد القولين والطلعين والبارح من علب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يصلي وسلم سلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم. يا ربي بالمصطفى الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أهل ميدان أحوال مفتهلين. يا ربي بالمصطفى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pernikahan saudara Indra Akbar Dilana bin Nya Ilham dengan saudari Nurul Dina Fadia binti Rusdi Arifin pada hari ini Sabtu tanggal 19 April 2014 kita mulai. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim oleh Dr. Andes Tengku Haji Ridwan Johan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min
ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dilanjutkan dengan penyerahan mahar dari pihak calon lintu baru kepada Bapak Kepala Desa Dol. Kami persilakan. Sidang majelis akad nikah yang dirahmati Allah. Selanjutnya marilah sama-sama kita mendengarkan khutbah nikah yang insyaAllah akan disampaikan oleh Bapak Kawal Kecamatan Ule Karing. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, selaku istri maupun selaku anak. Kaum muslimin muslimah jamaah kami dirahmati Allah. Pada hari ini kita semua berkumpul di rumah Allah ini dengan pakaian yang rapi dan indah, dengan pakaian pilihan yang terbaik untuk hadir di tempat ini. Ini menunjukkan bahwa secara sosial nikah ini sangat penting. Barang bisa merancang suatu bangunan, suatu masjid, sehingga masjid tersebut berjalan lebih cepat dari perkiraan manusia. Makanya dalam ayat "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum", di akhirnya disebutkan la'allakum liqaumin yatafakkarun, bagi kaum-kaum yang berpikir dengan baik. Tetapi akal manusia saja tidak cukup untuk kita hidup di dunia ini. Oleh karenanya Allah memerintahkan kepada kita untuk menikah. Dengan menikah kita memiliki teman hidup, memiliki teman untuk berbagi, dan memiliki teman untuk saling meraih kebahagiaan lahir maupun batin. Lagi ada perempuan, ada benda mati, ada benda hidup, ada lautan, ada daratan, ada langit, ada bumi, ada bulan, ada matahari, semua berpasang-pasangan. Subhanallah. Oleh karenanya, bagi barangkali ada di antara kita di sini yang belum menikah, tetapi sudah memiliki dan mampu lahir dan batin, segeralah untuk menikah, karena menikah ini oleh Rasulullah disebutkan menyempurnakan sebagian daripada agama, dan juga kemaluan kita daripada perbuatan-perbuatan yang maksiat. Kemudian yang kedua yang juga ingin kami sampaikan adalah
bahwa dalam kehidupan rumah tangga ini ada masalah dan dinamika. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Sampai rumah tangga Rasulullah pun pernah mengalami masalah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana pasangan suami istri ini mensikapi setiap masalah itu secara bijak. Bagaimana pasangan suami istri ini berdiskusi, bertukar pikiran untuk mencari solusi yang terbaik dari masalah yang dihadapi. Baik itu masalah keuangan, hubungan suami istri, masalah kerja, dan masalah-masalah lainnya. Wasyawirhum fil amri wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarahlah kamu dalam segala urusan. Apabila kamu sudah bermusyawarah, kamu sudah menetapkan sebuah keputusan, maka hendaknya kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang ingin kami sampaikan, ini berkhusus kepada calon darah baru Nurul Dia Fathia. Untuk itu harapan kami Anda selalu menghias diri, menghias diri di hadapan suami, bukan hanya menghias fisik saja, menghias wajah, menghias kulit tubuh, tapi juga menghias hati Anda, akhlak Anda dengan budi pekerti yang jauh lebih baik daripada hari ini. Ini yang paling penting Anda lakukan. Maka Allah juga akan rela, suami dan akan rela dan seterusnya. Allah mudah-mudahan akan memberikan kemudahan rezeki dalam kita hidup berumah tangga. Sehingga dalam sebuah ayat Allah menyatakan, apabila kamu telah menikah, maka Allah akan mencukupkan rezeki bagimu. Ya. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian sampai akhir hayat dan meraih kebahagiaan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Dalam hal ini yang menjadi wali adalah ayah kandung dari calon darah baru. Kepada calon bintu baru kami persilakan mengambil tempat di hadapan wali, dan kepada calon darah baru kami persilakan mengambil tempat di tempat yang telah kami sediakan.
Bin yang bilang saya nikahkan anak kandung saya dengan Sofia untukmu dengan mahar 16 emas. Saya terima nikah Nurdin Fadia Bapak saya dengan mahar 16 tunai. Bagaimana saksi? Sah, alhamdulillah. Kepada itu kami persilakan mengumpulkan sang bidara baru. Silakan. Ditahan. Cukup. Silakan duduk kembali. Selamat Om ya, berkah Om. Aduh, jadi di bawahnya. Ya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak sekalian, ibu-ibu, para hadirin hadirat, para guru, ulama, ustadz, tokoh masyarakat, dan para saudara-saudara sekalian yang melaksanakan berbagai macam kegiatan kehidupan kita dengan baik. Wabil khusus yang patut kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia, nikmat yang melebihi dari dunia serta seisinya. Mudah-mudahan dengan syukur kita yang sebenar-benarnya maka Allah berkenan menambahkan terus nikmat ini kepada kita, khususnya nikmat iman sampai akhir hayat kita dalam keadaan seorang mukmin, seorang muslim. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, izinkan saya menyampaikan sedikit nasihat buat kedua mempelai, buat diri saya tentunya, buat kita semua di sini. Adinda Indra dan Adinda Dina hari ini sudah menjadi resmi suami istri. Sebenarnya berat juga saya menyampaikan nasihat ini, karena apakah sudah nasihat ini saya amalkan atau belum. Karena dalam rumah tangga ini pas sekali itu berat. Kalau seandainya bukan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya kita berat sekali menerima amanah ini, khususnya bagi kita laki-laki. Kalau seandainya tidak karena Allah, mungkin bagusnya kita nggak usah nikah saja loh. Nggak usah nikah kita Pak. Berat sekali sebagai suami. Apalagi kita punya anak, berat sekali sebagai seorang ayah. Kita berfungsi sebagai ayah dari adinda kita atau istri kita. Kita juga berfungsi sebagai ibu. Semua kewajiban bapak dan ibu dibebankan kepada kita sebagai seorang suami. Kalau istri kita salah, istri kita berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama, sementara itu di luar bimbingan kita tidak bisa kita menjaganya, maka dosa itu kita yang menanggungkannya. Kalau sampai istri kita masuk neraka, kita tidak bisa menjaganya, maka dosa itu kita pun juga menanggungkannya. Gunung saja menolak amanah ini, langit menolak amanah ini, bumi yang begini luas pun menolak amanah ini, tapi kita yang melaksanakan amanah ini. Salah satu amanah itu adalah amanah kepemimpinan, amanah sebagai seorang ayah, amanah sebagai seorang suami. Makanya jaga baik-baik, jangan sampai amanah ini kita sia-siakan. Kalau kita mengerti Bapak sekalian betapa beratnya tugas ini, kan main-main kita sebagai suami Pak, nggak main-main. Makanya saya berat saya menyampaikan nasihat ini. Apakah saya sudah melaksanakannya? Nggak main-main kita sebagai seorang suami untuk menjaga istri kita sebaik-baiknya. Kalau dia masuk neraka gara-gara kita tidak menjaganya, kita yang dulu akan menanggungkan. Oleh karenanya, marilah amanah ini kita perbaiki atau kita pertahankan. Mari kita minta Allah selalu untuk menjaga kita, jangan sampai kita tergelincir dengan amanah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada Dina, istri, beratnya suami dalam menanggung amanah ini, tolonglah dibantu. Tolong dibantu. Jangan hanya gara-gara Dina nanti dia masuk neraka. Maka tolong dibantu dia, karena dia sudah menjadi pemimpin sekarang. Fungsi dia sebagai ayah, fungsi dia sebagai ibu juga. Makanya harus mencinta Dina nanti atau cinta Indra, harus bisa menyamai kedua cinta mereka.
Karena ketaatan dia sudah pindah sekarang kepada Anda. Oleh karena itu, perlakukan istri Anda dengan sebaik-baiknya sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul. Sayangi dia, cintai dia, berikan yang terbaik kepadanya. Selama itu semampu kemampuan kita. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kekuatan kepada Anda sebagai suami. Dina, karena dia sudah begitu berat bebannya, tolong dibantu. Taatlah kepadanya. Dengan suami, memberi makan, membimbing, menjaga. Lecet pun Dina nggak boleh tanggung jawab ya. Kalau dia ini Dina lecet, dia minta tanggung jawab. Apalagi sompel, lecet aja nggak boleh. Tuh, lecet aja nggak boleh. Makanya saya sama istri saya, aduh, kita jaga betul, jangan sampai ini istri lecet. Ya, apalagi sompel saya bilang, aduh, ya, kalau menjaga peot nggak apa-apa, namanya kuat seperti peot. Ya. Tapi jangan sampai sompel dan lecet. Jadi makanya taatlah sama suami. Suami yang diperintahkan yang baik ikut. Ya, ketaatan kepada bapak, kepada mama selesai. Memberi makan, menjaga, mendidik, semuanya dia harus lakukan semua itu. Mudah-mudahan dengan ketaatan istri. Jadi kalau suami sudah bertanggung jawab amanah, istri sudah taat, selesai rumah tangga kita, maka akan diturunkan kebahagiaan. Tapi kalau sudah suami tidak amanah, tidak mau menjaga istri, dibiarkan istri melakukan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang tidak baik, maka pasti suami tidak akan mendapatkan istri yang solehah nanti. Permintaan saya, jadilah istri yang soleh, taat kepada suami. Itu yang pertama Pak sekalian. Yang kedua, pesan saya, rumah tangga ini adalah perjanjian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sedikit mohon maaf ya, waktunya sempit, tapi agak harus singkat. Ustaz 5 menit rusak saya. Jadi yang kedua, yang terakhir, harusnya ada 5 tapi terpaksa 2 saja. 3 lagi di rumah ya. Kalau nggak lulus. Yang terakhir, bahwa rumah tangga ini sama sekali ada perjanjian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggung jawabnya kepada Allah. Ya, oleh karena itu, mari kita jadikan rumah tangga ini menjadi bahagia di dunia dan juga rumah tangga umat Islam sampai ke akhirat. Jadi kalau betul-betul sayang harus sama-sama di dunia, sama-sama di akhirat. Ya kan? Oleh karena itu mudah-mudahan sampailah orang nanti berbahagia di surga sana. Dan kita semua yang hadir di sini pun mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bahagia sejahtera di dunia dan bahagia sejahtera di akhirat. Itu saja pesan saya. 3 lagi insyaallah nanti kita lanjutkan di rumah mertua nanti ya, atau di Bogor nanti insyaallah. Saya kira demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Sambo, semoga menjadi pencerahan bagi kita, khususnya bagi kedua mempelai. Selanjutnya doa yang insyaallah akan dipimpin oleh Dr. Alex Tengku Haji Ridwan Johani. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ألف بين إدراك دلنا ونور دنا فضيه كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى رضي الله عنها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bangunan masjid dari kedua mempelai. Dalam hal ini kepada Bapak Pengurus kami mohon untuk dapat menerima. Silakan diserahkan sumbangannya. Terima kasih kepada Bapak Pengurus kami persilakan duduk kembali. Kepada kedua mempelai kami mohon untuk dapat berdiri sejenak. Selanjutnya penandatanganan berita acara pernikahan kepada kedua mempelai kami persilakan mengambil tempat di hadapan Bapak Allah. Silakan. Dilanjutkan dengan salam ta'zim kedua mempelai dengan kedua orang tuanya, dan kepada kedua orang tua dan kedua mempelai kami persilakan mengambil tempat. Ikuti oleh Linto baru kami persilakan. Linto mengikuti di belakang terus. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, wastafat minhu misla
salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وطني الله الله أنت مصباح الصدور Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد الله الله يا إمام القبلتين Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. مروا وجهك يسعد يا كريم الوالدين عضك الصافي المبارك فردنا يوم النشور Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika.
السلام عليك الأزكياء السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أفضل الأنبياء السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أفضل الأنبياء السلام عليك أصطفى الأنبياء السلام عليك أصطفى الأنبياء السلام عليك أصطفى الأنبياء السلام عليك أصطفى الأنبياء السلام عليك بالرب السماء السلام عليك من بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا حبيبي السلام عليك طه يا حبيبي السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أفضل الأنبياء السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أفضل الأنبياء السلام عليك أصطفى الأنبياء السلام عليك أصطفى الأنبياء السلام عليك أصطفى الأنبياء السلام عليك